Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan seputar makharijul huruf yang kita masuk pada makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan atau al-lidah. Dari makhraj lisan ini muncul beberapa huruf, bahkan huruf yang terbanyak itu muncul dari lisan. Itulah kenapa bahasa Arab disebut juga dengan lisanul Arab, lisan al-Arab. Nah, di antaranya adalah huruf qaf. Kita mulai dari belakang, ya, belakang atau lisan yang paling belakang. Huruf qaf kita lihat ya muncul dari lisan atau lidah bagian belakang yang bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya, yang ditempelkan dengan benar-benar menempel. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pangkal lisan itu dinaikkan. Ini kalau dalam ilmu tajwid namanya sifat isti'la, sehingga menghasilkan suara yang tebal karena terhantamnya langit-langit sini, ya, oleh aliran suara. Sehingga ketika misalnya kita seperti pelajaran yang lalu kita praktekkan, kita dahulukan dengan huruf ba fathah. Tujuannya supaya kita bisa mengetahui dari mana makhraj huruf qaf ini muncul, maka akan berbunyi atau akan menghasilkan bunyi seperti ini. Bak. Nah, hal seperti ini menyulitkan bagi orang Arab, sehingga mereka membaca dengan memberikan sifat lain, yaitu adanya sifat qalqalah, ya, sifat qalqalah. Sehingga kita praktekkan, ya, dan nanti akan kita ulang ketika kita membahas seputar sukun, ya. Baik, seperti ini. Baqo. Kalau kita syaddahkan misalnya baqo, qaqiqu. Demikian untuk sifat atau untuk penjelasan ringkas secara ringkas tentang huruf qaf. Sekarang kita masuk pada huruf kaf. Huruf kaf titik suaranya lebih ke depan, ya, lebih ke depan. Jadi pertemuan antara pangkal lisan dengan bagian langit-langit yang keras yang warna kuning ini dan juga bagian langit-langit yang lunak, sehingga berbunyi ketika kita sukunkan bak. Nah, hal ini juga menyulitkan orang Arab, sehingga mereka memunculkan sifat lain, yaitu yang namanya sifat hams, ya, atau keluarnya nafas. Sehingga pengucapan kaf ketika sukun terbaca seperti ini. Bak. Ada apa? Ada nafas yang keluar. Bak. Jadi pertemukan, kemudian dilepas, kemudian keluarkan nafas. Ya, keluarkan nafas. Kalau qaf tadi pertemukan, kemudian dilepas, kemudian keluarkan suara. Kalau qaf tadi kita ulang, baqo. Kalau kaf, bak. Demikian untuk huruf yang muncul dari pangkal lisan. Kita pergi ke tengah lidah atau tengah lisan. Dari situ ada huruf jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Huruf jim muncul dari tengah lidah yang dia dipertemukan dengan, ya, langit-langit yang sejajar dengannya. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan jim dalam keadaan sukun, kembali kita dahulukan atau kita dahului dengan huruf ba fathah. Baj. Dan ini menyulitkan bagi orang Arab, sehingga mereka mengadakan sifat yang lain, yaitu yang namanya sifat qalqalah. Baje. Jadi diletakkan, kemudian dilepas, kemudian dikeluarkan suara. Ya, itulah qalqalah. Nah, di sini nanti akan kita singgung tentang bagaimana mengucapkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun yang benar. Nanti insya Allah akan datang pada babnya, biidznillah. Kemudian sekarang huruf shin. Huruf shin, ya. Maaf, untuk huruf jim tadi misalnya kita berikan harokat, maka menjadi ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Aje, baje. Sekarang huruf shin. Huruf shin, ya, maka tengah lisan kita naikkan, tetapi ada celah yang muncul darinya suara, sehingga ketika kita baca dalam keadaan sukun berbunyi seperti ini.
bash, bash. Ya, ada nafas yang keluar dan temponya itu lebih lama ketimbang huruf-huruf yang sebelumnya sudah kita praktekkan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang disebut dengan sifat rokhawah. Ya, intinya mengucapkan shin sukun maka tidak perlu terburu-buru. Karena ketika terburu-buru dikhawatirkan nanti malah memantul. Ya, malah memantul. Sehingga yang benar adalah misalnya pada kata tashkurun maka menjadi seperti ini. Tashkurun, tash. Ya. Jadi bukan tashkurun. Demikian untuk huruf shin. Kita berlanjut ke huruf tengah lisan atau tengah lidah yang lain, yaitu huruf ya. Huruf ya, muncul dari tengah lidah. Hanya saja di sini ya celahnya semakin besar. Ya, celahnya semakin besar. Dan ini adalah huruf ya yang bukan mat. Ya yang bukan mat. Ya. Ketika kita mengucapkan ya ini dalam keadaan sukun, maka yang kita lakukan adalah kita angkat tengah lidah kita. Sehingga kita menjadi seperti ini bacanya ketika didahulukan dengan huruf ba fathah. Bai, bai, bai. Ya. Ketika harokat ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Baik. Ketika untuk huruf shin tadi, maaf ya, kita mundur sedikit. Huruf shin tadi sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Nanti insyaallah taala akan kita ulang ketika kita membahas seputar harokat fathah, kasrah, dhammah maupun sukun. Di sini saya menjelaskan secara ringkas tentang makhraj atau dari mana sumber suara suatu huruf itu muncul. Kemudian nanti tentunya akan ada pembahasan seputar sifat yang di sini sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan buku tajwid sehingga ini merupakan ringkasan saja dari masing-masing makhraj dan sifat dari huruf-huruf yang ada. Adapun penjelasan secara lebih detail ya Anda bisa dapatkan di pelajaran-pelajaran tajwid yang membahas mendalam tentang makhraj dan juga sifat. Nah, sekarang kita lanjut pada huruf dot, di mana huruf dot ini dia muncul dari tepi lidah, tepi lisan. Apa yang terjadi? Kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini. Ya. Jadi ini adalah lisan atau lidah. Ini adalah bagian tepi lidah sampai ujung lidah. Ini tepi lidah sampai ujung lidah. Ini adalah bagian yang disebut dengan hafatul lisan atau tepian lidah. Yang terjadi adalah kita menempelkan atau meletakkan bagian lidah yang ada di sini ke langit-langit yang atas. Ya, kita tempelkan. Nah, hanya saja yang terjadi adalah untuk yang bagian hijau, warna hijau ini, maka kita menekan di situ. Di situ adalah tempat di mana kita menekan sehingga suara itu terhambat untuk keluar dari situ. Nah, bagian kuning ini adalah bagian di mana kita hanya menempelkan saja. Kita menempelkan ujung lidah kita, ujung lisan kita. Yang ini akan berakibat ketika kita mengucapkan huruf dot, maka dia akan membesar bagian ruangan di belakang lidah itu, kemudian akan mendesak atau menggeserkan sedikit dari ujung lidah, karena ujung lidahnya itu ngelemes, tidak mengeras, sehingga ketika mengucapkan dot, misal dalam keadaan sukun, maka akan terdengar seperti ini, fad atau bab. Nah, itulah sifat istitalah yang ada pada huruf dot. Di antara kesalahan asasi atau kesalahan dasar ketika mengucapkan huruf dot adalah menjadi huruf dal. Apa sebabnya? Atau sebelumnya? Contohnya seperti apa? Misalnya ketika orang membaca Ramadan, harusnya dia baca dengan Ramadan, tetapi dia baca menjadi Ramadan. Contoh lagi misalnya dalam ayat afidhu
afidu. Dia baca menjadi afidu, afidu. Contoh lagi misalnya wal ardi, wal ardi. Dia baca menjadi wal ardi, di menjadi dal. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dia mengeraskan bagian ujung lidahnya. Ya, jadi dia menekan bagian ujung lidahnya sehingga berakibat menjadi huruf dal. Da, di, du. Akan datang nanti huruf dal insyaallah. Sehingga di sini yang harus kita ingat bahwa huruf dhad itu ujung lidahnya lemas, dia tidak mengeras sehingga terbaca menjadi bo, di, du, ad, bad. Demikian untuk huruf dhad. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.